Tentara Zionis laki-laki terjebak terowongan Hamas hingga tewas. Awalnya Zionis menempatkan alat pengeras suara dengan kamera ke dalam terowongan Hamas. Namun para pejuang Al-Qossa melepaskan tembakan ke arahnya hingga menyebabkan alat tersebut mengalami kerusakan. Setelah itu tentara Zionis langsung memasuki terowongan, kemudian diledakkan dan mengakibatkan mereka terbunuh dan terluka. Brigade Al-Qossa menargetkan bulldozer Zionis D9 dengan peluru Al-Yasin 105 di dekat Masjid Al-Zalal, timur kota Han Yunis, jalur Gaza Selatan. Al-Qossa langsung membobardir pasukan musuh yang memasuki wilayah Jor al-Dik di jalur Gaza Tengah dengan peluru mortir. Mereka kembali menjalankan misi mereka dengan penyergapan terhadap tentara musuh Zionis di dalam Kam Yabna di kota Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Qossam juga melaporkan bahwa pasukan infanteri Zionis memasuki rumah yang dilengkapi dengan bahan peledak di Kam Yabna dan menjadi jebakan. Terdapat video yang beredar di media sosial yang tidak diketahui sumbernya. Video itu berisi ancaman terhadap Presiden Prancis Macron dan rakyatnya jika menerima Zionis dalam pelaksanaan Olimpiade Paris. Dalam video terlihat sosok bertopeng yang mengancam bahwa sungai darah akan mengalir di Olimpiade Paris yang akan diikuti oleh Israel. Video itu dirilis pada Rabu dini hari waktu setempat, di mana seorang pria berbahasa Arab yang wajahnya ditutupi dengan kefiah berbincang dengan rakyat Prancis dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pria itu memperingatkan Prancis bahwa mereka akan dihukum karena mendukung Zionis yang melakukan tindakan kriminal terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Ia mengenakan pakaian berwarna gelap dan bendera Palestina di dadanya dan terus melanjutkan perbincangannya. Pria bertopeng itu mengatakan sungai darah akan mengalir melalui jalan-jalan Paris. Hari ini semakin dekat, insya Allah, Allahu Akbar. Para pendukung Zionis di media sosial langsung meyakini bahwa video itu sebagai ancaman nyata Hamas dan teroris di Olimpiade Paris. Akan tetapi banyak juga yang merasakan kejanggalan dari video itu. Bahkan pengucapan bahasa Arab yang janggal, bahkan artikulasinya lebih menyerupai aksen orang Israel. Hingga terdapat pegiat sosial yang mencurigai Israel lah yang akan menyerang Paris untuk membenarkan tudingannya terhadap Hamas. Seiring berlarutnya perang di jalur Gaza, kini tentara IDF sudah kehilangan kesiapannya untuk melancarkan perang habis-habisan melawan Lebanon dan Hizbullah. Hal itu dikarenakan pasukan Zionis telah kelelahan akibat pertempuran berkepanjangan selama hampir 300 hari di jalur Gaza. Herzia Levy, kepala staf IDF, mengatakan bahwa tentara IDF siap melancarkan serangan habis-habisan ke Lebanon pada bulan Mei. Pimpinan militer Zionis telah menyiapkan rencana serangan, perintah pasukan, dan persenjataan untuk serangan tersebut. Sementara puluhan pesawat tempur bersiaga di pangkalan angkatan udara di seluruh Israel siap lepas landas untuk menyerang Lebanon. Pasukan cadangan Brigade Alon tentara Zionis melakukan latihan simulasi pertempuran di Lebanon. Anggota cadangan infanteri IDF itu mempraktekkan dukungan logistik, komunikasi, dan mengeluarkan pasukan yang terluka di bawah tembakan. Unit tentara cadangan IDF diminta untuk bermanuver bersama pasukan reguler Israel dalam setiap perang besar melawan Hizbullah di utara. Akan tetapi puluhan batalion IDF itu telah beroperasi sejak 7 Oktober 2023 di jalur Gaza dan wilayah utara dan kini sudah kehabisan tenaga. Akibatnya tentara IDF itu kini semakin menjauh dari kesiapan untuk menyerang Lebanon.
Sebanyak 10 tentara Israel dilaporkan tewas karena menghirup gas beracun saat manuver militer di pangkalan tentara pendudukan di Israel Selatan. Dilaporkan Jubir Militer Israel mengumumkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam. Ia juga menambahkan bahwa penyelidikan sedang dilakukan atas insiden mematikan itu. Kemudian korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bulan lalu, tentara IDF juga mengumumkan bahwa 9 tentara terluka akibat ledakan senjata dan amunisi di pangkalan militer Zalim di Gurun Negev. Radio tentara Israel melaporkan bahwa pada saat itu tentara terluka akibat mereka berada di dekat lokasi ledakan. Gurun Negev disebut juga sebagai lokasi penyiksaan kejam bagi warga Palestina yang ditahan pasukan Zionis. Fasilitas ini menahan warga Palestina yang ditangkap selama invasi Israel ke jalur Gaza. Para tahanan warga Palestina ditahan di bawah pengekangan fisik yang ekstrim dan sebuah rumah sakit lapangan sebagai tempat tidur yang diikat mereka dengan mengenakan popok. Hizbullah merilis video misi drone Hupo Part 3 yang memata-matai pangkalan udara Ramat David, jet lokasi Iron Dome. Drone tersebut juga mengintai gedung komandan Zionis di Israel Utara, wilayah Palestina. Drone Hupo Part 3 itu berhasil melakukan misi pengintaian pada Selasa 23 Juli 2024. Hupo memantau pangkalan udara tentara Zionis di utara, yaitu pangkalan Ramat David yang berjarak 46 km dari perbatasan dengan Lebanon. Seusai pengintaian Hupo, pangkalan udara Ramat David dan kompleks di sekitarnya kini masuk daftar sasaran Hizbullah. Video itu memperlihatkan seluruh fasilitas pangkalan udara Ramat David beserta informasi penting terutama spesialisasi udara dan formasi militernya. Hupo mengungkapkan bahwa gedung yang digunakan pejabat militer Israel yang terletak di samping tempat tinggal para perwira. Adapun Hupo Part 3 juga memperlihatkan lokasi platform Iron Dome di dalam pangkalan gudang amunisi serta kapsul bahan bakar. Terlihat drone Hupo melakukan pemantauan pada malam hari juga di pangkalan udara tersebut, selain melakukannya pada siang hari. TV Forbes menuliskan analisisnya terkait eskalasi konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh perang di jalur Gaza. Forbes menulis bahwa perang besar akan terjadi di Timur Tengah antara Israel di satu sisi dan Hizbullah hingga Iran. Menurut Forbes, konflik di Timur Tengah itu akan meluas dengan cepat, kemungkinan besar tak hanya melibatkan Amerika Serikat, tetapi juga Iran dan Rusia. Wartawan itu percaya bahwa perang pecah bisa terjadi dalam waktu dekat atau segera setelahnya. Titik konflik utama adalah perbatasan antara Israel dan Lebanon, tempat Hizbullah bermarkas di perbatasan selatan negara itu dengan Israel. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memburuk seusai dimulainya perang dahsyat Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Sejatinya tentara IDF dan Hizbullah terlibat baku tembak setiap hari, saling menargetkan posisi masing-masing di daerah sepanjang perbatasan. Sekira 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di Lebanon Selatan akibat pengeboman Israel. Pihak Israel melaporkan bahwa 80.000 penduduk di bagian utara mengalami situasi serupa. Milisi perlawanan Irak mengumumkan bahwa mereka melakukan operasi penyerangan menggunakan drone terhadap sasaran penting Israel di Eilat, selatan wilayah Palestina pada Rabu 24 Juli 2024. Pejuang Irak menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangan pesawat tak berawak terhadap target di utara kota al-Rasras.
Kelompok milisi Irak menegaskan bahwa operasi pertempuran ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, Irak menyebut serangan itu sebagai respon terhadap pembantaian yang sedang berlangsung yang dilakukan tentara Zionis terhadap warga Palestina. Perlu diketahui, milisi Irak terus melakukan operasi melawan Israel dengan saling menyerang sasaran di wilayah Palestina. Mereka beralih fokus ke pelabuhan pendudukan Israel untuk menyembunyikan jumlah besarnya kerugian yang diderita di berbagai front yang mendukung rakyat Gaza. Pasukan Zionis tidak mengizinkan publikasi informasi mengenai operasi yang dilakukan oleh perlawanan Irak. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali menyergap posisi pasukan pendudukan Israel. Video detik-detik serangan pun diunggah Hamas melalui saluran Telegram pada Selasa 23 Juli 2024. Hamas menargetkan sebuah bulldozer IDF di poros lingkungan Al-Ghanem. Video ledakan direkam dari dalam gedung oleh Hamas. Dalam video singkat yang dipublikasi memperlihatkan sebuah bulldozer di jalan. Di dalamnya terdapat tentara pendudukan yang mengoperasikannya. Hitungan detik Hamas menjatuhkan bom Sanhur 5 ke arah IDF tersebut. Seketika bulldozer itu meledak diiringi dengan dentuman keras. Bahkan gedung di sekitar lokasi ikut bergetar imbas ledakan bom tersebut. Api besar melalap bulldozer dan tentara Israel di dalamnya. Sementara dalam klip lainnya memperlihatkan semburan api panas menembus tembok samping bulldozer. Belum diketahui jumlah tentara pendudukan yang tewas akibat insiden tersebut. Pihak tentara Israel juga belum mengonfirmasi serangan bom Hamas tersebut. Terungkap keterlibatan tentara Amerika Serikat membantu IDF dalam agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Bahkan seorang tentara Amerika Serikat belak-belakan mengunggah video saat dirinya beraksi di jalur Gaza. Sosok tentara tersebut bernama Bram Settenbrino. Dia merekam dan mempublikasi setiap aksinya di Gaza membantu IDF. Salah satu video yang ia unggah memperlihatkan Settenbrino menghujani peluru panas sebuah bangunan yang sudah luluh lantak. Ia menembaki wilayah tersebut tanpa pandang bulu. Puluhan peluru ditembak secara acak dari atas gedung tersebut. Selain itu, Settenbrino juga meledakkan sebuah bangunan masjid di jalur Gaza. Detik-detik ambruknya masjid besar di Gaza juga ia publikasi. Dalam keterangan unggahan, ia menyematkan lokasi yakni jalur Gaza. Bram Settenbrino diduga dari keluarga pemilik Blue Moon Hotel di New York, Amerika Serikat. Hingga saat ini pihak perusahaan hotel belum memberikan komentar terkait aksi Settenbrino di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.